warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sistem pakar untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Asri Aditya. Perkenalkan, nama saya Alisma Sajara. Perkenalkan, nama saya Devia Divya. Definisi sistem pakar: sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Apa itu pakar? Seorang pakar atau ahli human expert adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Misalnya, seorang dokter, penasehat keuangan, pakar mesin, mobil, dan lain-lain. Kemampuan kepakaran: 1. Dapat mengenali dan merumuskan masalah. 2. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. 3. Menjelaskan solusi. 4. Belajar dari pengalaman. 5. Restrukturisasi pengetahuan. 6. Menentukan relevansi atau hubungan. 7. Memahami batas kemampuan. Selanjutnya yaitu kepakaran: pemahaman yang luas dari tugas atau pengetahuan spesifik yang diperoleh dari pelatihan, membaca, dan pengalaman. Jenis-jenis pengetahuan yang dimiliki dalam kepakaran: yang pertama, teori-teori dari permasalahan. Kedua, aturan dan prosedur yang mengacu pada area permasalahan. Yang ketiga, aturan atau heuristik yang harus dikerjakan pada situasi yang terjadi. 4. Strategi global untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah. 5. Pengetahuan tentang pengetahuan. 6. Fakta-fakta. Selanjutnya yaitu data atau informasi. Definisi data: data adalah nilai atau value yang mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian. Proses atau pengolahan, yaitu data perlu melalui proses pengolahan untuk menjadi informasi. Ini berarti data harus dianalisis atau diolah agar dapat memberikan makna yang lebih jelas. Selanjutnya yaitu definisi informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Ini disajikan dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih memiliki arti bagi penerimanya. Informasi menggambarkan kejadian-kejadiannya yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Data dan informasi saling terkait, di mana data yang diproses menjadi informasi yang dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Pengetahuan: 1. Informasi, data dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, pengolahan, yaitu proses mengolah informasi dengan menggunakan pengalaman dan pelatihan untuk menghasilkan makna yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu hasil pengetahuan, hasil akhir dari pengolahan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman dan pelatihan. Pengetahuan ini bersifat lebih aplikatif dan dapat digunakan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengetahuan adalah hasil dari pengolahan informasi yang diperkuat melalui pengalaman dan pelatihan, memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif dalam berbagai situasi. Nomor 7, pengetahuan. Data plus processing sama dengan informasi. Menggambarkan langkah pertama dari data diolah menjadi informasi. Informasi plus processing atau pengalaman, training, dan lain-lain. Mencerminkan bahwa untuk mencapai pengetahuan, seseorang tidak hanya memerlukan informasi, tetapi juga pengalaman dan pembelajaran tambahan. Yang kedelapan, perbandingan seorang ahli. 1. Definisi. Human expert adalah individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu dan dapat mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan evaluasi subjektif. Expert system, yaitu program komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli menggunakan basis pengetahuan dan aturan logika. Selanjutnya itu perbandingan. Yang pertama, time availability. Human expert tersedia berdasarkan hasil kerja. Expert system selalu tersedia, tidak terikat waktu. Yang kedua, geografi. Human expert pengetahuan terbatas pada lokasi tertentu. Expert system dapat diakses dari mana saja tanpa batasan geografis. Yang ketiga, keamanan. Human expert tidak dapat dipastikan bergantung pada situasi individu. Expert system sediakan keamanan data yang lebih stabil. Yang keempat, dapat habis. Human expert pengetahuan dapat habis seiring waktu atau karena faktor lain. Expert system pengetahuan dapat diperbarui dan diganti tanpa batasan. Kelima, performa. Human expert kinerja bervariabel dan sangat bergantung pada kondisi mental dan fisik. Expert system kinerja konsisten dapat diprogram untuk mencapai hasil maksimum. Yang keenam, kecepatan. Human expert kecepatan pengambilan keputusan dapat bervariasi. Expert system konsisten dan lebih cepat dalam memproses data. Yang ketujuh, biaya. Human expert biaya seringkali tinggi tergantung pada jam kerja dan pengalaman. Expert system biaya lebih rendah dan dapat lebih terjangkau dalam jangka panjang. Nomor 9. Alasan mendasar mengapa ES dikembangkan untuk menggantikan seorang pakar.
dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan di berbagai lokasi. Yang kedua, secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seseorang pakar. Yang ketiga, seorang pakar akan pensiun atau pergi. Yang keempat, seorang pakar adalah mahal. Yang kelima, kepakaran dibutuhkan juga pada lingkungan yang tidak bersahabat. 10. Perbandingan sistem pakar dengan sistem konvensional. Sistem konvensional, yang pertama, informasi dan pemrosesan umum dalam satu program sekuensial. Yang kedua, program tidak dapat melakukan kesalahan atau kecuali programmer yang salah. Ketiga, tidak menjelaskan mengapa hasil diperoleh. 4. Membutuhkan semua input data. 5. Perubahan pada program memerlukan modifikasi kode. Ke-6. Sistem bekerja dengan langkah-langkah tetap. 7. Eksekusi secara algoritmik. Ke-8. Manipulasi efisien pada database yang besar. Ke-9. Efisiensi berdasarkan tujuan utama. 10. Data kuantitatif digunakan. 11. Representasi data dalam numerik dan mendistribusikan data numerik untuk analisis. Selanjutnya itu sistem pakar. Pertama, knowledge base dipisahkan dari mekanisme pemrosesan. Kedua, program dapat melakukan kesalahan. 3. Penjelasan merupakan bagian dari sistem. 4. Tidak harus memberikan semua input data fakta. 5. Perubahan pada program dapat dilakukan tanpa modifikasi besar. 6. Sistem bekerja berdasarkan rules yang ditetapkan. 7. Eksekusi dilakukan secara heuristik dan tidak linear. 8. Manipulasi efisien pada knowledge base yang kecil. 9. Efektivitas didasarkan pada pengetahuan utama. 10. Data kualitatif digunakan. 11. Menangkap, memahami, dan mempertimbangkan pertimbangan dan pengetahuan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemindahan kepakaran, yaitu pemindahan kepakaran. Tujuan dari sebuah sistem pakar adalah untuk mentransfer kepakaran yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer dan kemudian kepada orang lain. Aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan kepakaran yaitu 1. Akuisisi pengetahuan. Akuisisi pengetahuan adalah proses untuk memperoleh, menyusun, dan mengorganisasikan pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu pakar manusia, buku, dokumen, atau sumber lain. Yang kedua, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah cara mempresentasikan informasi dan pengetahuan dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan oleh sistem komputer atau mesin untuk bernalar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, inferensi pengetahuan. Inferensi pengetahuan adalah kegiatan melakukan inferensi berdasarkan pengetahuan yang telah disimpan dalam komputer. Yang keempat adalah transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan adalah proses di mana pengetahuan, keterampilan, informasi, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dibagikan kepada orang lain atau kelompok lain di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, basis pengetahuan. Bagian dari sistem pakar yang berisi domain pengetahuan, berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Terdiri dari 2 elemen dasar. Yang pertama, fakta, situasi masalah, dan teori terkait. 2. Heuristik khusus atau rules yang langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus. Yang keempat, memori kerja. Bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta masalah yang ditemukan dalam suatu sesi. Berisi fakta-fakta tentang suatu masalah yang ditemukan dalam proses konsultasi. Yang kelima, mesin inferensi. Prosesor pada sistem pakar yang mencocokkan fakta-fakta yang ada pada working memory dengan domain pengetahuan yang terdapat pada knowledge base untuk menarik kesimpulan dari masalah yang dihadapi. Proses berpikir pada manusia dimodelkan dalam sistem pakar pada modul yang disebut inference engine. 6. Struktur detail sistem pakar terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan adalah tempat di mana para ahli atau pakar memasukkan pengetahuan dan aturan ke dalam sistem. Proses ini meliputi akuisisi pengetahuan, mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan dari pakar yang bisa berupa fakta, aturan, atau model. Referensi pengetahuan menyatakan pengetahuan dalam format yang dapat dimengerti oleh sistem, seperti aturan atau kerangka. Penelitian basis pengetahuan memperbaiki dan memperluas basis pengetahuan berdasarkan masukan dari pakar. Yang kedua,
Lingkungan konsultasi adalah antarmuka yang digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk berinteraksi dengan sistem pakar. Prosesnya meliputi 1. Masukan pengguna. Pengguna memberikan informasi atau pertanyaan terkait masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, proses inferensi. Sistem menggunakan pengetahuan yang telah dimasukkan untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran. Yang ketiga, penyajian hasil. Sistem menampilkan hasil inferensi dan penjelasan kepada pengguna. Bagian-bagian yang secara umum ada pada struktur detail sistem pakar. Yang pertama, sistem akuisisi pengetahuan. Yang kedua, basis pengetahuan. 3. Mesin inferensi. 4. Antarmuka pengguna. 5. Pengguna. 6. Tempat kerja. 7. Subsistem penjelasan. 8. Sistem pemurnian pengetahuan. Kemudian ada akuisisi pengetahuan, meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan terdokumentasi, buku, dan lain-lain ke program komputer yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan basis pengetahuan atau knowledge base. Terima kasih. Perkenalkan, saya Asri Aditya. Di sini saya akan melanjutkan elemen manusia dalam sistem pakar. Yang pertama ada ahli. Ahli memiliki pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan metode khusus untuk memberikan saran dan memecahkan masalah, dan juga memberikan pengetahuan tentang kinerja tugas. Yang selanjutnya ada insinyur pengetahuan. Membantu pakar menyusun area permasalahan dengan menginterpretasikan jawaban manusia terhadap pertanyaan, menggambarkan analogi, mengajukan contoh tandingan, dan mengungkap kesulitan konseptual. Biasanya juga merupakan pembangunan sistem. Yang ketiga ada pengguna. Pengguna seperti klien non-ahli dan yang mencari saran langsung. Yang kedua ada siswa yang ingin belajar, seperti ada pakar, rekan kerja atau asisten. Pakar dan insinyur pengetahuan harus mengantisipasi kebutuhan dan keterbatasan pengguna saat mendesain AIS. Yang selanjutnya ada peserta, seperti ada pembuat sistem, staf dukungan, analisis sistem, pakar jaringan, pembuat alat, dan vendor. Yang selanjutnya ada kategori problema sistem pakar. Yang pertama ada interpretasi, seperti membuat kumpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Yang kedua ada prediksi, memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang selanjutnya ada diagnosis, yaitu menentukan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Yang selanjutnya ada desain. Desain itu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya ada perencanaan, ada instruksi, ada pengendalian, ada selection, ada simulation, dan ada monitoring. Yang selanjutnya ada aplikasi sistem pakar. Yang pertama ada manufaktur. Manufaktur itu seperti desain produk, simulasi, perencanaan proses, estimasi biaya, dan manajemen perakitan. Yang kedua ada utilitas dan telekomunikasi, seperti konfigurasi, analisis pemasaran, analisis alarm, analisis marketing support, analisis jaringan, dan analisis diagnosis. Yang ketiga ada accounting atau keuangan, seperti analisis kredit, credit control, customer service, auditing, financial planning. Yang selanjutnya ada business service, yaitu pemilihan produk, peramalan produk, alat perangkat lunak khusus, kamus data, dan antarmuka khusus. Yang selanjutnya adalah ada transportasi. Transportasi itu seperti penjadwalan, harga, manajemen hasil, dan alokasi sumber daya.
Yang selanjutnya ada manfaat sistem pakar. Manfaat sistem pakar ini yang pertama meningkatkan output dan produktivitas. Yang kedua ada fleksibilitas. Yang ketiga ada peningkatan proses dan kualitas produk. Yang selanjutnya ada pengoperasian peralatan yang lebih mudah. Yang selanjutnya ada memberikan pelatihan. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas keputusan. Sekian materi dari saya, terima kasih.